Auto bikin semuanya terkejut, begini reaksi jujur dan berani Bambang Pamungkas dan Marco Simic usai laga Persija Jakarta lawan Persib Bandung yang baru saja selesai di lanjutan BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda. Bobotoh, Viking dan Jakmania dibuat tak menyangka mendengarnya. Benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kami biru, kami Viking, Persib sampai mati. Ayo semua yang ngaku bobotoh Viking Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dunia sepak bola tanah air diguncang oleh pengakuan mengejutkan dari salah satu legenda hidup Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Direktur Persija yang juga mantan striker legendaris Macan Kemayoran itu secara terbuka menyatakan rasa malu yang mendalam setelah kekalahan timnya dari rival abadi Persib Bandung dalam duel panas pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu sore WIB. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan, Persija Jakarta sempat memimpin lebih dulu berkat gol indah dari Ala Aledin Ajaraye pada menit ke-20. Aksi soloran pemain asing tersebut berhasil melewati pertahanan Persib sebelum menaklukkan Teja Paku Alam. Namun, euforia keunggulan satu gol tersebut hanya bertahan sebentar. Persib bangkit dengan cepat, menyamakan skor melalui gol Adam Alis pada menit ke-28 dan berbalik unggul menjelang turun minum. Kekalahan tipis 2-1 itu meninggalkan rasa pahit bagi seluruh jajaran Persija, terutama bagi Bambang Pamungkas. Ini adalah hari yang paling memalukan dalam karier saya di Persija, baik sebagai mantan pemain maupun sebagai direktur, ujar Bambang Pamungkas dengan suara bergetar saat memberikan pernyataan resmi di ruang konferensi pers usai laga. Melihat tim saya tampil agresif di awal, saya berharap kemenangan bisa diraih. Tapi kenyataannya kami gagal mempertahankan fokus. Sebagai direktur, tanggung jawab atas segala persiapan dan strategi ada di pundak saya. Saya malu karena gagal menegakkan standar yang seharusnya menjadi identitas Persija. Kekalahan dari Persib, musuh bebuyutan Persija, selalu menjadi momen emosional bagi para pemain dan pendukung. Namun bagi Bambang, momen itu menjadi titik refleksi yang menyakitkan. Mantan striker yang pernah menjadi ikon klub itu mengaku sulit menerima kenyataan bahwa Persija tampil ceroboh di lini belakang. Melihat gol kedua Persib lahir dari kelengahan anak-anak saya merasa telah mengecewakan jutaan Jakamania di seluruh Indonesia. Tidak ada alasan untuk mengabaikan fakta ini. Saya bertanggung jawab penuh, kata pria yang akrab disapa BP tersebut. Ini bukan sekedar soal kalah atau menang, ini soal integritas, profesionalisme, dan harga diri Persija sebagai klub besar. Saya tidak bisa lagi berada di posisi ini sambil menanggung rasa malu yang begitu besar. Sikap jujur Bambang Pamungkas ini mengejutkan banyak pihak, mengingat reputasinya sebagai legenda yang selama ini dikenal tenang dan fokus pada pembinaan tim. Pernyataan pengunduran diri yang disampaikan secara terbuka menunjukkan ketegasan dan kejujuran luar biasa dari seorang tokoh sepak bola yang biasanya lebih banyak dikenal lewat prestasi di lapangan hijau daripada di ruang manajemen. Setelah memikirkan ini dengan sangat serius, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Persija Jakarta. Saya merasa ini langkah yang tepat demi kebaikan klub. Persija membutuhkan energi baru, perspektif baru, dan kepemimpinan yang bisa membawa tim kembali ke jalur kemenangan, tegas Bambang. Reaksi publik terhadap pengakuan ini pun beragam. Pendukung Persija, Jakamania, sebagian besar menyampaikan rasa hormat dan dukungan atas keberanian Bambang untuk tampil jujur mengakui kegagalan secara terbuka. Media sosial pun ramai menyoroti sikap jujur sang legenda, yang menurut banyak pihak adalah contoh luar biasa tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab ketika menghadapi kegagalan. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, saya tetap menghargai keberanian Bambang untuk tampil jujur. Itu menunjukkan dedikasi dan cinta yang tulus terhadap Persija, tulis salah satu pengguna Twitter dengan akun Jakamania Sejati. Dalam pernyataannya, Bambang Pamungkas juga menyinggung soal pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek klub. Ia menekankan bahwa kekalahan bukan hanya soal pemain atau pelatih, tetapi juga soal strategi, manajemen, dan komitmen organisasi. Tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan sepenuhnya. Ini tanggung jawab kolektif, termasuk saya. Tapi sebagai direktur, saya harus menjadi pihak pertama yang mengaku ketika standar kami tidak tercapai. Saya ingin Persija bangkit dengan kepemimpinan baru yang bisa membawa klub kembali ke puncak. Jelasnya dengan mata berkaca-kaca.
Bambang menutup pernyataannya dengan pesan haru kepada para pemain, pelatih, dan seluruh Jakamania. Ia berharap keputusan mundur ini menjadi pemicu motivasi bagi klub dan komunitas pendukungnya untuk tetap bersatu, belajar dari kekalahan, dan terus menegakkan nilai-nilai sportivitas yang melekat pada Persija. Saya mungkin mundur dari jabatan, tapi cinta saya kepada Persija tidak akan pernah pudar. Saya tetap menjadi Jakamania sejati yang akan selalu mendukung tim ini dari manapun saya berada. Namun sekarang, yang terbaik untuk Persija adalah memberikan ruang bagi kepemimpinan baru yang bisa membawa perubahan positif, pungkasnya. Dengan pengunduran diri Bambang Pamungkas, Persija Jakarta kini berada di persimpangan penting. Klub harus segera menentukan arah baru untuk menghadapi sisa kompetisi Super League 2025-2026. Di satu sisi, kehilangan sosok legendaris seperti Bambang Pamungkas tentu menjadi tantangan emosional bagi pemain dan staf. Namun, keberanian dan kejujuran seorang pemimpin seperti Bambang juga memberikan teladan luar biasa bahwa integritas, tanggung jawab, dan cinta kepada klub lebih berharga daripada sekedar jabatan atau status. Bagi publik sepak bola Indonesia, pengakuan Bambang Pamungkas akan dikenang bukan hanya sebagai momen dramatis dalam sejarah Persija, namun juga sebagai pelajaran tentang keberanian menghadapi kegagalan dan pentingnya mempertahankan kehormatan dalam setiap langkah profesionalisme. Sementara itu, di sisi lain, mantan bomber Persija Jakarta Marco Simic membuat pernyataan mengejutkan usai laga panas pekan ke-32 Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Minggu 10.5.2026 sore. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Persib, Simic menuding kubu Maung Bandung bermain curang dan bahkan mendapatkan bantuan dari wasit. Kalian bisa melihat sendiri, itu bukan pertandingan sepak bola yang adil. Persib Bandung jelas memanfaatkan situasi, dan saya tidak ragu mengatakan ada intervensi wasit, ujar Simic saat diwawancarai di area parkir stadion dengan nada penuh emosi. Dari awal sampai akhir, banyak keputusan yang aneh dan merugikan Persija. Ini bukan hanya soal kekalahan, ini soal keadilan. Dalam duel yang berlangsung sengit sejak menit pertama, Persija sempat unggul lewat gol memekau ala Adin Ajarae pada menit ke-20. Namun Persib mampu membalikan keadaan dengan gol Adam Alis pada menit ke-28 dan menit ke-38. Menurut Simic, gol-gol Persib itu tidak lepas dari manipulasi permainan yang dilakukan wasit. Lihat saja gol kedua Persib, banyak pemain Persija yang ditekel keras tapi wasit hanya memberi teguran ringan. Bola yang jelas keluar malah tetap dianggap sah. Bagaimana bisa ini adil? Kata Simic sambil menunjuk area tengah lapangan dengan gestur dramatis. Ini membuat pemain Persija kehilangan ritme, tidak ada respek. Ini jelas strategi untuk merugikan kami. Simic yang pernah menjadi ikon lini depan Macan Kemayoran juga menyatakan rasa frustasinya atas sikap pemain lawan. Menurutnya, ada sejumlah aksi fisik yang melampaui batas normal sepak bola modern, namun wasit tidak menindak tegas. Kalau ini disebut fair play, saya tidak mengerti lagi arti kata itu. Ada terlalu banyak kontak keras yang seharusnya dihukum tapi tetap lolos, ujarnya. Pernyataan Simic ini sontak memicu perdebatan di media sosial. Banyak pendukung Persija yang menyuarakan kekecewaan serupa, menuding ada unsur keberpihakan dalam pengambilan keputusan wasit. Namun, sebagian pengamat sepak bola menilai tudingan Simic terlalu emosional dan tidak disertai bukti kuat. Marco memang legenda, tapi komentarnya kali ini agak berlebihan. Kita harus lihat fakta di lapangan dan statistik pertandingan, bukan hanya emosi sesaat, kata seorang analis sepak bola yang enggan disebut namanya. Simic menegaskan bahwa tudingannya bukan sekedar kritik, melainkan bentuk kepedulian terhadap integritas sepak bola Indonesia. Saya mungkin bukan lagi pemain Persija, tapi saya masih mencintai klub ini. Melihat tim kesayangan saya dirugikan seperti ini sangat menyakitkan. Saya ingin semua orang tahu bahwa ada yang tidak beres di pertandingan ini, tegas Simic. Mantan striker asal Kroasia itu bahkan menambahkan pernyataan yang cukup kontroversial. Kalau ini cara bermain Persib dan cara wasit memimpin pertandingan, saya tidak ingin melihat pertandingan Super League seperti ini lagi. Sepak bola harus bersih, bukan manipulatif.
Meski begitu, Simic mengaku tetap menghormati para pemain Persija yang berjuang habis-habisan di lapangan. Ia menekankan bahwa kritiknya ditujukan pada keputusan wasit dan dugaan permainan curang lawan, bukan pada kerja keras pemain. Anak-anak Persija sudah memberikan segalanya, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali pihak yang membuat pertandingan ini menjadi tidak adil, kata Simic dengan nada penuh kesedihan dan frustasi. Kritikan Simic ini menambah panas atmosfer pertandingan Persija versus Persib yang sejak dulu selalu syarat dengan rivalitas emosional. Apalagi pertandingan yang berlangsung di luar kandang Persija di Samarinda membuat sorotan terhadap keputusan wasit menjadi semakin tajam. Dengan pernyataan yang cukup aneh dan provokatif ini, Marco Simic berhasil menghidupkan kembali kontroversi klasik seputar duel Persija versus Persib. Bukan hanya soal siapa lebih unggul di lapangan, tapi juga soal integritas, fair play, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan di sepak bola Indonesia. Sejauh ini, pihak Persib Bandung dan wasit belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan Simic. Namun publik sepak bola Indonesia pasti akan mengikuti perkembangan ini dengan penuh antisipasi. Mengingat pernyataan seorang mantan pemain legendaris seperti Marco Simic selalu memiliki daya pengaruh yang besar. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.